Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini saya akan membahas mengenai graf, masih mengenai graf ya. Khususnya yaitu mengenai Euler dan Hamilton. Nah, di Euler dan Hamilton ini nanti akan saya jelaskan masing-masing, yaitu lintasan Euler dan sirkuit Euler, kemudian lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Untuk yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai lintasan Euler. Nah, lintasan Euler definisinya adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali saja. Jadi semua sisi yang ada di dalam graf itu nanti akan dilalui satu kali saja, tidak boleh double atau triple. Nah, graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan dengan graf semi-Euler. Kemudian di sini ada teorema di dalam suatu graf semi-Euler. Jadi graf G disebut graf semi-Euler jika di dalam graf tersebut terdapat dua simpul yang berderajat ganjil. Berarti hanya dua simpul saja yang berderajat ganjil, yang lainnya berderajat genap. Ini contohnya. Di sini saya mempunyai graf A dan graf B. Graf A dan graf B ini sama-sama merupakan atau mempunyai lintasan Euler. Nah, untuk lintasan Euler pada graf A terlebih dahulu, di sini saya sudah menuliskan lintasan Eulernya, yaitu dari simpul 3 ke simpul 1 ke simpul 2, 3, 4, dan 1. Kita cek apakah di dalam graf ini masing-masing sisinya hanya dilalui satu kali saja. Kita cek dengan menggunakan lintasan yang sudah tertulis di sini ya, yaitu dari simpul 3 menuju ke simpul 1 berarti melewati sisi ini. Yang sisi yang sudah dilewati saya beri centang. Berarti nanti sisinya tidak boleh terlewati lagi. Jadi 3 ke 1, kemudian 1 menuju ke 2 melewati sisi ini, kemudian 2 menuju ke simpul 3 melewati sisi ini, dari simpul 3 menuju ke simpul 4 melewati sisi ini, dari simpul 4 menuju ke simpul 1. Nah, ternyata di dalam graf A, setiap sisinya hanya dilalui satu kali saja. Maka terbukti ya, graf A mempunyai lintasan Euler. Kemudian di graf B. Nah, di graf B lintasan Eulernya saya tulis seperti ini. Yaitu dari simpul 2 ke 4, ke 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3, 5. Kita cek apakah di dalam graf B semua sisinya benar hanya dilalui satu kali saja. Dengan menggunakan lintasan yang tertulis di sini ya. Dari simpul 1 terus menuju ke simpul 2 berarti sudah melewati sisi ini. Kemudian dari simpul 2 kita menuju ke simpul 4 melewati sisi ini. Dari simpul 4 menuju ke simpul 6 melewati sisi ini. Dari simpul 6 kita menuju ke simpul 2 melewati sisi ini. Dari simpul 2 kita menuju ke simpul 3. Dari simpul 3 kita menuju ke simpul 6. Kemudian dari simpul 6 kita menuju ke simpul 5. Kemudian dari simpul 5 kita menuju ke simpul 1 melewati sisi yang sini. Dari simpul 1 kita menuju ke simpul 3 melewati sisi yang ini. Kemudian dari simpul 3 kita menuju ke simpul 5. Ternyata sisi-sisi yang terlewati hanya dilewati satu kali saja ya. Tidak ada yang bolak-balik atau tidak ada yang double. Maka terbukti lintasan atau graf B ini mempunyai lintasan Euler. Nah, karena graf A dan graf B mempunyai lintasan Euler, maka graf A dan graf B di sini disebut dengan graf semi-Euler. Nah, kita cek. Di teoremanya tadi, graf semi-Euler apabila di dalam graf tersebut mempunyai dua simpul yang berderajat ganjil. Berarti yang lainnya berderajat genap. Kita cek dari graf A terlebih dahulu. Nah, di dalam graf A ada 4 simpul. Ada 4 simpul, simpul 1, 2, 3, 4. Ada berapa simpul yang berderajat ganjil di dalam graf A? Ternyata ada 2 simpul yang berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Kita cek, simpul 1 derajatnya ada berapa? 1, 2, 3. Simpul 3 ternyata derajatnya juga ada 3. Maka terbukti ya, hanya ada 2 simpul yang berderajat ganjil. Selain itu semuanya berderajat genap. Simpul 2 berderajat 2, simpul 4 juga berderajat 2. Kita beralih ke graf B. Apakah graf B ini juga hanya mempunyai 2 simpul yang berderajat ganjil?
Kita cek di simpul B ada 6 simpul ya. Simpul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di graf B ini simpul berapa saja yang berderajat ganjil? Yaitu simpul 1 berderajat 3 dan simpul 5. Berarti graf B terbukti mempunyai atau merupakan graf semi-Euler. Karena hanya terdapat 2 simpul yang berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan simpul 5. Selain itu semuanya berderajat genap. Kita cek. Untuk simpul 2 derajatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Simpul 3 juga ada 4. Simpul 6 juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian simpul 4 ada 2. Terbukti ya. Untuk graf A dan graf B memenuhi teorema, maka graf A dan graf B merupakan graf semi-Euler. Kemudian, selanjutnya yaitu mengenai sirkuit Euler. Nah, di dalam sirkuit Euler, definisinya adalah bila lintasan Euler kembali ke simpul asal dan membentuk lintasan tertutup. Jadi intinya sirkuit Euler ini masing-masing sisi juga harus dilalui 1 kali saja. Dan di sirkuit Euler, simpul asal dan simpul akhir atau sirkuit Euler itu berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Sirkuit Euler, karena ada kata-kata sirkuit, berarti berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dan masing-masing sisi harus dilalui 1 kali saja. Nah, di sini graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan dengan graf Euler. Teoremanya, graf G disebut dengan graf Euler apabila setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Jadi graf G disebut dengan graf Euler apabila setiap simpul di dalam graf tersebut harus berderajat genap. Kita cek, saya mempunyai contoh untuk graf C dan graf D. Di graf C dan D ini masing-masing mempunyai sirkuit Euler, yaitu berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dan setiap sisi di dalam graf tersebut hanya dilalui 1 kali saja. Nah, sirkuit Euler pada graf C saya tuliskan seperti ini. Ini sudah tentu termasuk sirkuit ya, karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu simpul 1. Kita cek di dalam gambar. Sirkuitnya ini kita cek di dalam gambar. Yaitu dari simpul 1 menuju ke simpul 2. Berarti sisi ini sudah dilalui. Dari simpul 2 kita menuju ke simpul 3. Sisi ini sudah dilalui. Dari simpul 3 kita menuju ke simpul 4. Berarti sudah melalui sisi ini. Dari simpul 4 kita menuju ke simpul 7. Kita melewati sisi ini. Kemudian dari 7 kita melewati sisi untuk menuju ke simpul 3. Kemudian dari simpul 3 kita melewati sisi untuk menuju ke simpul 5. Kemudian dari simpul 5 kita melewati sisi untuk menuju ke simpul 7. Kemudian dari simpul 7 kita melewati sisi untuk menuju ke simpul 6. Kemudian dari simpul 6 kita melewati sisi untuk menuju ke simpul 5. Kemudian dari simpul 5 menuju ke simpul 2. Kemudian dari simpul 2 kita menuju ke simpul 6. Dan dari simpul 6 berakhir di simpulan 1 lagi. Ternyata terbukti ya, di setiap sisinya hanya dilalui 1 kali saja. Dan tidak ada sisi yang tersisa. Semuanya dilalui. Kemudian, graf C ini karena mempunyai sirkuit Euler, maka disebut dengan graf Euler. Kita cek, apakah di dalam graf C ini semua simpulnya berderajat genap. Dilihat teoremanya, semua simpul di dalam graf Euler harus berderajat genap. Apakah di sini juga semuanya berderajat genap? Kita cek. Dari graf C di sini mempunyai 7 simpul ya. Simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simpul 1 dan simpul 4 sama-sama berderajat 2. Yaitu simpul 1, 1, 2, simpul 4 juga 2. Sedangkan simpul 2, 3, 5, 6, 7 sama-sama berderajat 4. Kita cek untuk simpul 2 derajatnya 1, 2, 3, 4. Simpul 3, 1, 2, 3, 4. Simpul 5 juga 1, 2, 3, 4. Simpul 6, 1, 2, 3, 4. Simpul 7 juga 1, 2, 3, 4. Ternyata semua simpul di dalam graf C mempunyai derajat yang genap. Maka graf C termasuk graf Euler karena memenuhi teorema yang diketahui. Kita cek untuk graf D, karena graf D tadi juga mempunyai sirkuit Euler ya. Saya tuliskan
sirkuitnya, yaitu dimulai dari simbol A dan diakhiri di simbol A lagi. Kita cek sirkuit-sirkuitnya di dalam grafnya. Dari simbol A kita menuju ke simbol C, melewati sisi ini. Kemudian dari simbol C kita menuju ke simbol F, melalui sisi ini. Kemudian dari simbol F kita menuju ke simbol E. Dari simbol E kita menuju ke simbol C melewati sisi yang ini. Dari simbol C kita melewati atau menuju ke simbol B. Kemudian dari simbol B kita menuju ke simbol D melalui sisi ini. Kemudian dari simbol D kita beralih ke simbol E melewati sisi yang ini. Kemudian dari simbol E kita melewati atau menuju ke simbol A melewati sisi yang ini. Kemudian dari simbol A menuju ke simbol D. Simbol D menuju ke simbol F. Menuju ke simbol F melewati sisi yang ini. Kemudian dari simbol F kita menuju ke simbol B melewati sisi yang di sini. Kemudian dari simbol B kita berakhir di simbol A lagi melewati sisi yang ini. Wow, ternyata setiap sisi yang dilalui di dalam graf ini hanya dilalui satu kali saja dan tidak ada yang lebih. Nah, karena di graf D mempunyai lintasan Euler, maka graf D juga disebut graf Euler. Jadi graf D juga disebut dengan graf Euler. Nah, kita cek apakah di graf D ini kalau disesuaikan teorema harus berderajat genap. Apakah semua simbol di graf D mempunyai derajat yang genap? Karena di graf D ada simbol A sampai simbol F. Di simbol A ada 4 derajat. Di simbol B berderajat 4 juga. Simbol C juga sama ya, derajatnya juga 4. Simbol D juga sama, derajat 4 juga, 1, 2, 3, 4. Simbol E juga sama, 1, 2, 3, 4. Simbol F juga berderajat 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ternyata di dalam graf D mempunyai derajat yang genap. Jadi simbol-simbol di dalam graf D mempunyai derajat yang genap, sama-sama berderajat 4. Maka graf D terbukti merupakan graf Euler karena memenuhi teorema yang diketahui. Selanjutnya, di sini saya mempunyai graf E. Nah, graf E ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit. Jadi, graf E ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Euler. Coba kita cek. Misalkan saya pengen membuat lintasan dari 1 menuju ke 2. Terus dari 2 menuju ke 3, dari 3 menuju ke 5, kemudian dari 5 menuju ke 4, kemudian dari 4 menuju ke 3, dari 3 menuju ke 1, kemudian dari 1 menuju ke 4. Ternyata ada sisi yang tidak terlewati, yaitu sisi 2 dan 5. Jadi graf ini bukan merupakan graf Euler maupun graf semi-Euler. Silakan nanti diperiksa sendiri dengan lintasan yang lain. Kemudian, untuk selanjutnya, pada graf berarah. Kalau contoh-contoh tadi, yaitu untuk graf tak berarah. Kalau contoh yang berikut adalah graf berarah. Nah, di dalam graf berarah G mempunyai sirkuit Euler apabila setiap simbol memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Jadi setiap simpulnya mempunyai derajat yang masuk dan derajat keluar yang sama. Kemudian graf G memiliki lintasan Euler apabila setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama kecuali 2 simpul. Yaitu simpul yang pertama mempunyai derajat keluar 1 lebih besar dari derajat yang masuk, dan yang kedua, simbol yang kedua memiliki derajat yang masuk 1 lebih besar dari derajat yang keluar. Nah, di sini saya mempunyai graf A, graf berarah A. Nah, graf berarah A ini mempunyai sirkuit Euler. Ingat, sirkuit Euler tadi berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Dan di dalam sirkuit Euler ini, setiap simpul harus memiliki derajat yang masuk dan derajat keluar yang sama. Kita cek sirkuit Eulernya, yaitu dimulai dari A dan diakhiri di simbol A lagi. Kita cek di dalam gambarnya ya. Dari A menuju ke G. Dari A kita menuju ke G. Sisi ini sudah dilalui. Dari G kita menuju ke C. Kemudian dari C kita menuju ke B.
Kemudian dari B kita menuju ke G. Kemudian dari G kita menuju ke E. Dilihat tanda panahnya. Dari E kita menuju ke D, berarti melewati sisi yang ini. Dari D kita melewati ke sisi ini untuk menuju ke simpul F. Dari F kita berakhir di simpul A lagi. Ternyata terbukti graf A mempunyai sirkuit Euler karena setiap sisi yang ada di dalam graf hanya dilalui satu kali saja. Dan tidak ada yang double. Nah, kita cek apakah sirkuit Euler tadi, setiap simpul di dalam graf A ini mempunyai derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Nah, di dalam graf A ini ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 simpul, yaitu simpul A sampai simpul G. Dari simpul A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Di sini derajat masuk dan derajat yang keluar dari tiap-tiap simpul A, B, C, D, E, F sama. Yaitu derajat masuknya 1, derajat keluarnya juga 1. Simpul A, derajat masuk 1, derajat keluar 1. Simpul B, derajat masuk 1, keluar juga 1. Simpul C, masuknya 1, keluar 1. Simpul D, masuknya 1, keluar 1. Simpul E, masuk 1, keluar 1. Simpul F, masuk 1, keluar 1. Kemudian untuk simpul G ternyata juga sama. Derajat masuk dan derajat keluarnya juga sama. Untuk simpul G, derajat yang masuk ada 2, yaitu 1, 2. Ternyata derajat keluarnya juga sama, yaitu 2, 1, 2. Kemudian, jika saya mempunyai contoh yang lain. Nah, ini. Di graf B dan graf C. Graf B ini hanya mempunyai lintasan Euler. Lintasan Euler setiap sisinya hanya dilalui satu kali saja. Dan boleh berawal dan berakhir pada simpul yang berbeda. Boleh. Ini lintasan Eulernya saya tulis D, A, B, D, C, B. Kita cek apakah setiap sisinya hanya dilalui satu kali saja. Dimulai dari simpul D, kemudian menuju ke simpul A, kemudian menuju ke simpul B, kemudian menuju ke simpul D, kemudian menuju ke simpul C, dan berakhir di simpul B. Ternyata setiap sisinya hanya dilalui satu kali saja. Berarti terbukti. Kemudian di lintasan Euler tadi pada graf berarah setiap simpulnya mempunyai derajat yang masuk dan derajat yang keluar, kecuali dua simpul. Dua simpul itu yang satu derajat masuknya lebih besar dari derajat keluar, yang satu derajat keluar lebih besar dari derajat yang masuk. Nah, di graf B ada simpul A dan simpul C mempunyai derajat yang masuk dan derajat yang keluar. Jadi simpul A dan C mempunyai derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Yaitu di simpul A derajat masuknya 1, derajat keluarnya 1. Di simpul C derajat masuknya 1, derajat keluarnya juga 1. Kemudian ada dua simpul lagi yang derajat masuk dan derajatnya keluar berbeda, yaitu simpul B dan D. Di simpul B terlebih dahulu, derajat masuknya ada 2, derajat keluarnya 1. Di simpul D, derajat masuknya ada 2, derajat keluarnya ada 2, derajat masuknya ada 1. Maka terbukti kalau graf B mempunyai lintasan Euler atau disebut dengan graf semi Euler. Kemudian untuk graf C, ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Misalkan saya buat lintasan dari simpul D, kemudian menuju ke simpul A, kemudian menuju ke simpul B, kemudian menuju ke simpul C. Nah, sudah berhenti di sini. Tidak bisa dilanjut ke sini. Karena apa? Karena tanda panahnya kita menuju ke C. Nah, ini berarti bukan atau tidak mempunyai lintasan Euler. Kenapa? Karena ada satu sisi yang tidak dilewati. Paham ya? Kemudian, untuk selanjutnya yaitu mengenai lintasan Hamilton. Nah, di lintasan Hamilton yang kita lihat nanti adalah simpul-simpulnya. Jadi lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tersebut tepat satu kali saja. Jadi lintasan Hamilton adalah lintasan yang melewati tiap simpul di dalam graf tepat satu kali saja. Nah, graf yang mempunyai lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton. Contohnya ini. Nah, graf A ini mempunyai lintasan Hamilton, maka graf A disebut dengan graf semi Hamilton. Untuk lintasan Hamiltonnya saya tulis di sini yaitu 3, 2, 1, 4. Kita cek
apakah setiap simpul di dalam graf A ini tepat dilalui satu kali saja? Yaitu dari 3 menuju ke simpul 2, menuju ke simpul 1, dan berakhir di simpul 4. Oh, ternyata setiap simpul yang di graf A ini hanya dilewati satu kali saja. Maka graf A disebut dengan graf semi Hamilton. Jadi di graf A ini yang dilihat adalah simpul-simpulnya. Meskipun ada sisi yang tidak dilalui itu tidak masalah. Karena di lintasan Hamilton kita melihat simpul-simpulnya saja. Kemudian selanjutnya di sirkuit Hamilton. Nah, di sirkuit Hamilton, bila lintasan Hamilton itu berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi, sirkuit Hamilton, jika lintasan tersebut berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dan tiap simpul di dalam graf itu juga harus dilalui tepat satu kali saja. Kecuali simpul asal ya, simpul asal dilalui 2 kali karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian, graf yang mempunyai sirkuit Hamilton ini disebut dengan graf Hamilton. Contohnya, nah di sini saya mempunyai graf B dan graf C. Di dalam graf B merupakan atau mempunyai sirkuit Hamilton, maka graf B ini disebut dengan graf Hamilton. Kita cek untuk sirkuit Hamiltonnya saya buat yaitu dimulai dari simpul 1 dan berakhir di simpul 1 juga, yaitu 1, 2, 3, 4, 1. Kita cek di dalam graf B, apakah setiap simpulnya hanya dilalui satu kali saja. Dimulai dari simpul 1. Kemudian kita menuju ke simpul 2, menuju ke simpul 3, menuju ke simpul 4, dan berakhir di simpul 1 lagi. Oh, ternyata benar. Di dalam graf B mengandung sirkuit Hamilton karena berawal dan berakhir di simpul yang sama. Dan simpul-simpul yang ada di graf B hanya dilalui satu kali saja. Kemudian graf C ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Hamilton. Kenapa? Coba kita cek. Misalkan saya pengen membuat lintasan dari simpul 1 menuju ke simpul 2. Dari simpul 1, kemudian menuju ke simpul 4, kemudian menuju ke simpul 3. Nah, sudah berhenti di simpul 3. Kita tidak bisa menuju ke simpul 2. Kenapa? Karena tidak ada sisi yang menghubungkan dari simpul 3 ke simpul 2. Berarti graf C ini tidak merupakan atau tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Karena apa? Karena pasti nanti ada simpul yang tidak dilewati. Paham ya? Kemudian saya lanjutkan di sini. Graf A, di sini ada 4 graf, tapi graf A ini saya copy gambarnya menjadi 2. Graf B juga saya copy gambarnya menjadi 2. Graf A ini merupakan graf Hamilton sekaligus graf Euler. Kenapa? Kita cek. Graf Hamilton berarti graf yang mempunyai sirkuit Hamilton. Graf Euler berarti graf yang mempunyai sirkuit Euler. Kita cek dari graf Euler terlebih dahulu. Apakah graf A ini mempunyai sirkuit Euler? Ingat, sirkuit Euler adalah berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dan setiap sisinya hanya dilalui satu kali saja. Kita cek di dalam gambar menggunakan sirkuit yang sudah tertulis di sini. Dari simpul 5 kita menuju ke simpul 2 melewati sisi yang ini. Dari simpul 2 kita menuju ke simpul 1 melewati sisi yang ini. Dari simpul 1 kita menuju ke simpul 3. Kemudian dari simpul 3 kita menuju ke simpul 2. Dari simpul 2 kita menuju ke simpul 4. Kemudian dari simpul 4 kita menuju ke simpul 3. Kemudian dari simpul 3 menuju ke simpul 6, menuju ke simpul 4, kemudian menuju ke simpul 1, dan berakhir di simpul 5. Ternyata terbukti ya. Graf A berawal dan berakhir pada simpul yang sama, dan setiap sisinya hanya dilewati satu kali saja, tidak ada yang double. Maka graf A ini termasuk graf Euler. Kemudian untuk graf Hamilton, apakah setiap simpulnya juga hanya dilalui satu kali saja? Kita cek. Graf Hamilton berarti harus mempunyai sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamiltonnya saya tulis seperti ini, yaitu dimulai dari 5 dan diakhiri pada simpul 5 juga. Kita cek apakah setiap simpul hanya dilalui satu kali saja. Dari 5 kita menuju ke simpul 2, berarti dari simpul 5, kemudian simpul 2, kemudian ke simpul 3, kemudian ke simpul 6, kemudian ke simpul 4,
simpul 1 dan berakhir di simpul 5. Berarti terbukti graf A ini juga termasuk graf Hamilton. Kemudian untuk graf B. Graf B ini termasuk graf Hamilton dan graf semi-Euler. Ingat, graf semi-Euler apabila graf tersebut mempunyai lintasan Euler. Dan graf Hamilton apabila graf tersebut mempunyai sirkuit Hamilton. Kita cek untuk graf semi-Euler terlebih dahulu. Apakah mempunyai lintasan Euler? Lintasan Euler setiap sisinya harus dilalui satu kali saja. Dan tidak simpul asal dan simpul akhir tidak sama. Ini lintasannya. Coba kita cek apakah setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Dari simpul 3 kita menuju ke simpul 4, kemudian menuju ke simpul 2, kemudian menuju ke simpul 1 ya. Kemudian kita menuju ke simpul 5. Dari 5 menuju ke simpul 2, dari 2 menuju ke simpul 3, dari simpul 3 menuju ke simpul 1, dan dari simpul 1 kita berakhir di simpul 4. Ternyata benar, sisi-sisi yang dilalui hanya satu kali saja, tidak ada yang double. Kemudian, graf B juga termasuk graf Hamilton. Coba kita cek, apakah mempunyai sirkuit Hamilton juga, dimulai dari simpul 3 dan diakhiri di simpul 3 lagi. Jadi dari simpul 3, kita menuju ke simpul 2, kita menuju ke simpul 5, kemudian ke simpul 1, ke simpul 4, dan simpul 3 lagi. Ternyata benar. Setiap simpul hanya dilalui satu kali saja dan berawal serta berakhir pada simpul yang sama. Paham ya? Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Silahkan dipelajari dan dicatat kembali di buku masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.